Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana caranya menabung dengan cepat sampai target, bahkan bisa lebih, anti gagal, anti frustasi. Bagi sebagian orang, mungkin menabung itu dianggap hal yang biasa. Tapi bagi sebagian orang juga, menabung itu merupakan hal yang susah untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita harus membiasakan anak-anak kita menabung sejak dini. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, jadi habit, itu akan mudah dan ringan untuk dilakukan. Dan biasanya kalau anak sudah biasa menabung, dia akan identik dengan hemat. Hemat tidak berarti pelit ya, Mams. Hemat itu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Bahkan orang yang hemat itu akan dengan mudah untuk mengeluarkan uang untuk sedekah. Karena menurut mereka sedekah termasuk ke dalam kebutuhan, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi jangan ragu ya teman-teman untuk membiasakan anak berhemat dan rajin menabung sejak dini. Untuk teman-teman yang selalu gagal dalam menabung, kali ini aku akan membagikan tips efektif dalam menabung. Yang pertama yaitu niat. Motivasi dalam menabung harus dimulai dari diri sendiri dan hal ini harus didahului dengan niat yang kuat dan bulat sehingga selanjutnya kamu akan dapat konsisten untuk terus menabung. Tanpa niat yang kuat, maka keinginan menabung kamu akan sulit untuk direalisasikan. Dari niat yang kuat, maka akan lahirlah komitmen. Komitmen untuk tetap konsisten akan menyisihkan sebagian gaji untuk ditabung apapun keadaannya. Yang kedua adalah tujuan. Jadi, kamu harus memiliki tujuan yang ingin kamu wujudkan dengan menabung. Tujuan haruslah dibuat dengan jelas, nyata, terukur dan realistis. Memiliki tujuan yang selalu kamu pegang erat akan membantu kamu konsisten dalam hal menabung. Jelas dan terukur di sini misalnya kamu menabung dengan tujuan ingin beli HP, ingin ganti laptop, mungkin juga ingin beli rumah, ataupun untuk keperluan biaya sekolah. Tujuan yang jelas, terukur, dan realistis ini akan menguatkan niat untuk selalu konsisten dan komitmen untuk menyisihkan sebagian penghasilan kamu. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, menentukan target. Target di sini nanti ada dua, yaitu target nominal dan target waktu. Untuk menentukan target nominal atau rupiah, kita harus tentukan dulu tujuannya yang tadi ya lebih jelas, lebih spesifik. Apakah untuk beli HP, apakah beli laptop, beli rumah, ataupun untuk biaya sekolah ditentukan jumlah rupiahnya atau nominalnya berapa. Nah, jika nilai nominal rupiahnya sudah kita dapatkan, target yang kedua juga yang harus ditentukan adalah waktu. Apakah waktunya akan dibatasi atau tidak? Kalau untuk beli laptop, beli HP mungkin tidak ada batasan waktu ya, meskipun ada juga yang bisa menentukan waktunya. Tapi kalau misalnya untuk uang kuliah atau uang sekolah, itu biasanya ditentukan waktunya. Untuk biaya kuliah misalnya, kita tentukan minimalnya 10 juta per semester ya untuk anak sekolah. Satu semester itu sama dengan 6 bulan. Berarti kita harus membagi nilai rupiah 10 juta ini, kita bagi 6 untuk menentukan target per bulannya. Jadi 10 juta dibagi 6 sama dengan 1,6 juta rupiah. Jadi nilai 1,6 juta rupiah inilah yang harus kita sisihkan di setiap bulannya dari penghasilan kita. Tapi 1,6 juta per bulan ini jangan langsung kita jadikan target. Tapi kita harus analisa dulu apakah 1,6 juta ini sudah realistis, apakah sudah sesuai dengan pendapatan yang kita dapatkan per bulannya. Rata-rata para pakar ekonomi menargetkan persentasi gaji yang harus kita sisihkan untuk menabung adalah kurang lebih sekitar 10% dari penghasilan kita. Jika hasil analisa kita bahwa angka 1,6 juta per bulan ini sudah sesuai dengan yang disarankan para pakar, yaitu kurang lebih dari 10%, maka itu bisa kita jadikan sebagai target per bulan. Tapi apabila sebaliknya ternyata angka 1,6 juta ini tidak realistis dan tidak mungkin bisa kita lakukan, tidak sesuai dengan penghasilan kita, maka
kemungkinan tujuan menabung akan gagal. Dan jika gagal, kemungkinan akan membuat kita frustasi. Jadi, harus sangat hati-hati dalam menentukan target nominal dan waktu harus disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan kita. Tapi jika memang targetnya sudah realistis, baik dari segi nominal maupun waktu, sudah oke, maka kita lanjutkan kepada langkah selanjutnya, yaitu langkah yang keempat, eksekusi. Do it, maka kerjakanlah menabung, lakukanlah dengan komitmen dan konsisten. Sedikit saran aja, kalau bisa sebaiknya tabungan per bulan kita langsung kita potong atau kita debit dari payroll kita. Dengan demikian, maka jatah tabungan bisa langsung kita sisihkan dari awal sebelum penghasilan kita bagikan atau kita pos-posan untuk kebutuhan lainnya. Kalaupun tidak bisa debit, maka kita bisa langsung setorkan melalui bank terdekat. Dan kalaupun ini menurut kita terlalu ribet, kita bisa menyisihkannya di rumah. Tapi ingat, kalau nabung di rumah, kita benar-benar harus bisa komitmen dan konsisten. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, maka insya Allah target kita akan tercapai. Nah, lalu bagaimana kita bisa melebihi dari target? Nah, jika kita ingin lebih dari target, maka kita harus tetap hemat dalam membelanjakan uang kita. Meskipun sudah ada pos-posnya, usahakan yang kita pakai setiap pos itu di bawah target per pos, sehingga kita mengharapkan ada sisa dari setiap pos-posnya. Nah, sisa-sisa dari setiap pos itu nanti bisa kita tabungkan. Mungkin tabungannya tabungan nyantai ya, bisa kita menggunakan celengan di rumah. Bisa juga kita menggunakan toples bekas. Nanti jika nominalnya sudah cukup, bisa kita setorkan juga ke bank. Jadi dengan demikian bukan hanya target yang tercapai, tapi juga ada bonus tambahan celengan. Nah teman-teman, itulah tips bagaimana menabung dengan cepat. Bukan hanya target saja yang tercapai, tapi juga kita dapat bonus celengannya tanpa frustasi anti gagal. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.